Bismillahirrahmanirrahim. Kesehatan, kesempatan, iman, Islam, sehingganya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di tempat yang mubarakah ini insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini dapat menambah ilmu, wawasan, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para bapak, ibu, ikhwan, akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan kajian kita dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, atau yang kita kenal dengan Tafsir As-Sa'di, pada bagian Juz Amma. Kitab ini disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau, melapangkan kubur beliau, dan mudah-mudahan Allah jadikan kitab ini sebagai amal jariyah beliau yang pahalanya terus mengalir kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Iwadal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita terakhir kemarin masih dalam pembahasan tafsir dari surah An-Nazi'at. Nah, kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-26 insyaallah. Betul ya? Kita telah menyelesaikan pembahasan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-26 dari surah An-Nazi'at. Taib, barakallahu fikum. Pada ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-41 insyaallah ya, malam hari ini kalau waktunya nututi ya, kita akan bahas. Sudah ditalkin belum? Sudah ya, talkin sudah ya. Taib, barakallahu fikum. Kalau sudah, mana ini koriknya? Tidak ada koriknya nih. Tidak pakai korik ya. Taib, ditampilkan ayat 27. Antum asyaddu khalqan amis sama, yaqulu ta'ala. Coba di atas itu, yaqulu ta'ala, ayat itu. Nah, sampai situ. Taib, barakallahu fikum. Iwadal iman rahimani wa rahimakumullah. Yaqulu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, mubayyinan, menjelaskan, dalilan wadihan, sebuah dalil atau bukti yang jelas, limungkiril ba'thi, bagi orang-orang yang mengingkari al-ba'ts, yang mengingkari hari kebangkitan, wa mustab'idi i'adatillahi lil ajsadi, dan orang-orang yang menganggap mustahil kembalinya ruh ke jasad. Orang yang menganggap mustahil Allah akan mengembalikan ruh kita ke jasad kita kembali. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi pada ayat yang ke-27 ini Allah Subhanahu wa taala hendak menjelaskan kepada kita dengan hujjah yang nyata, yang jelas, yang bisa kita logikakan, yang bisa kita fikirkan, yang bisa kita renungkan, akan bahwasannya
tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh kepada jasad kita yang sudah lama mati. Allah akan menjelaskan kepada orang-orang yang punya sikap mengingkari, orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan, mereka mengingkari bahwasanya nanti manusia itu akan dibangkitkan kembali. Mereka tidak percaya. Allah akan bantah mereka itu. Allah akan jelaskan dengan dalil yang wadih, yang jelas. Nah, dengan firman-Nya, a antum asyaddu khalqan amis sama banaha. A antum, apakah kalian, ayyuhal basyaru, wahai sekalian manusia. Apakah kalian, wahai sekalian manusia, asyaddu khalqan amis sama, yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Nah, ini adalah ajakan dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia supaya berpikir, khususnya orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan, yang mengingkari bahwasanya nanti manusia itu akan dibangkitkan, dikembalikan lagi ruhnya ke jasad-jasad manusia yang sudah mati, bahkan yang sudah hancur lebur. Nah, Allah bertanya, a antum asyaddu khalqan amis sama? Kaliankah ataukah langit yang lebih sulit penciptaannya? Kaliankah sebagai manusia ataukah langit yang lebih sulit, yang lebih hebat penciptaannya? Dzatul jurmil azim, yang mana langit itu memiliki ukuran yang besar. Langit itu punya ukuran yang besar, bahkan langit itu ada langit 1, langit 2, langit 3 sampai dengan langit yang ke-7. Nah, wal khalqil qawi, bentuknya yang sangat kuat. Sedangkan manusia lemah, bentuknya kecil, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan langit. Kalau manusia atau orang kafir itu kaget atau tidak percaya dengan diciptakannya manusia, dikembalikan ruh kepada jasad manusia nanti di hari kebangkitan, harusnya mereka lebih heran dengan penciptaan langit. A antum asyaddu khalqan amis sama banaha? Langit ataukah kalian yang lebih sulit, lebih hebat penciptaannya? Tentu langit. Langit begitu besar, begitu kokoh, wal irtifa'il bahiri, dan ketinggian yang sangat menjulang. Manusia tingginya berapa? Manusia paling tingginya, tingginya 2 meter atau 2 meter sekian Nah, langit dengan ketinggian yang sangat menjulang, bahkan berlapis-lapis. Bahkan dikatakan langit pertama pun tidak ada manusia yang bisa mencapainya, belum langit yang kedua, langit ketiga sampai langit ke-7. Kenapa kita kok tidak heran kepada penciptaan langit saja? Kenapa kita malah heran nanti kita itu apakah dibangkitkan lagi ataukah tidak? Padahal disampaikan oleh Allah, masih tidak percaya. Kita heran atau orang kafir itu heran, kok bisa nanti manusia itu dibangkitkan lagi? Kok bisa sudah hancur lebur, sudah jadi tanah, tulang-tulangnya bahkan sudah hancur, kok bisa dibangkitkan lagi? Tidak ada yang sulit bagi Allah. Allah Maha Kuasa. Langit saja dibangun, langit yang begitu besar, yang begitu luas, itu dibangun dengan mudahnya. A antum asyaddu khalqan amis sama? Kaliankah ataukah langit yang lebih sulit, yang lebih hebat ciptaannya, yang lebih maksudnya lebih sulit, yang lebih berat penciptaannya. Secara akal lebih sulit langit. Kenapa kita heran dengan nanti manusia akan dibangkitkan lagi? Nah, lalu
mungkin ada yang mengatakan kan nanti dibangkitkan lagi, bukan menciptakan. Bahkan dengan itu menjadi alasan yang sangat nyata bahwasanya lebih mudah mengembalikan daripada menciptakan dari awal. Ya, menciptakan sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada itu lebih mudah dibandingkan mengulangi ciptaan yang sudah pernah ada binasa lalu diadakan kembali. Baik. Iwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dijelaskan banahallah, yang mana langit itu Allah membangunnya. Rafa'a samkaha, Allah tinggikan bangunannya. Ai jurmaha wa surataha, bangunannya dan bentuknya Allah tinggikan. Allah ya tinggikan menjulang langit itu. Ya, bahkan kita melihat langit itu seperti atau seakan-akan tidak ada batasnya. Ya, yang kita lihat itu ya langit pertama, belum langit yang kedua, belum langit ya yang lainnya. Nah, saking tingginya bahkan tidak ada tiangnya. Itu begitu mudah Allah membangunnya. Allah tidak merasa kesulitan sama sekali. Ya, Allah tidak butuh bantuan ya siapa-siapa untuk membangunnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala begitu mudahnya. Ya, beda dengan manusia. Coba manusia suruh bangun bangunan ya. Bingung, suruh bangun atap enggak ada tiangnya. Bingung enggak? Bingung, enggak ada kayaknya. Arsitek suruh bangun atap enggak ada tiangnya. Ya. Masjid ini kita bilang ada kubah tapi enggak ada tiang dari bawah. Percaya enggak panjenengan? Tidak akan percaya. Itu buktinya kubah di atas itu dibangun ada penyanggahnya. Ya. Kenapa? Sesuatu yang di atas umumnya ada penyanggahnya. Karena tidak mungkin ya, secara akal manusia itu sesuatu yang di atas itu tidak ada penyanggahnya. Ya, itu menurut akal manusia. Tapi ya sangat mudah bagi Allah ya, yang mana langit itu berfungsi sebagai atap tapi tidak pakai tiang, ya, tidak pakai tiang. Bahkan 7 lapis, 7 lantai istilahnya, ya, semuanya tidak ada tiangnya, tidak ada yang mudah, tidak ada yang sulit bagi Allah, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu kita harusnya pikirkan, harusnya orang kafir itu memikirkan itu. Satu penciptaan yang besar, satu penciptaan yang lebih sulit dibandingkan hanya apa? Nanti bahwasanya manusia akan dibangkitkan kembali. Berita dari Allah seperti itu. Manusia di hari kiamat akan dibangkitkan kembali. Lalu orang kafir tidak percaya. Ya, mungkiril ba'ats. Mereka mengingkari hari kebangkitan dan juga mustab'idi i'adatillah lil ajsad. Mereka menganggap ya mustahil ya ruh itu akan kembali ke jasad. Itu anggapan mereka yang sangat jahil ya, yang sangat rendah ya. Minimnya akal mereka. Kemudian fasawwaha, lalu Allah menyempurnakannya. Allah sempurnakan langit itu biihkamin wa itqanin yuhayyirul uqul. Biihkamin dengan ya kuat, wa itqanin dengan kokoh, yuhayyirul uqul yang membuat akal-akal kita itu bingung. Ya, kalau tidak bingung ya berarti tidak mikir. Ya, kalau bingung berarti jangan mikir. Kalau kita mikir dengan akal yang sehat, kita pasti akan bingung. Kok bisa ya langit itu ya terbangun dengan apa? Dengan kokoh, dengan kuat tanpa tiang. Ya. Makanya disebutkan di sini yuhayyirul uqul, membuat akal-akal manusia itu bingung. Ini kalau manusia yang suka tadabbur, suka tafakkur, suka memikirkan alam semesta ini. Ya, makanya akal kita ini dipergunakan untuk mikir itu. Ya, jangan untuk mikir-mikir yang enggak manfaat. Ya, mikir alam semesta. Ya, kenapa langit itu bisa berdiri tanpa tiang? Akhirnya kita ya kembali kepada Allah. Ini kalau tidak ya zat yang maha kuasa, zat yang maha besar, ya. Ini tidak akan mungkin ya jadi alam yang semegah ini, yang sebesar ini. Wa yadhalul albab, dan menjadikan ya yaitu akal-akal itu menjadi penasaran. Kok bisa ya?
Kemudian wa aghtasha lailaha, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan malamnya gelap gulita. Ya. Jadi yang menjadikan malam ini gelap ini adalah ya takdir dari Allah. Sudah disetting, sudah diciptakan seperti itu. Malam ya gelap, ya. Coba malam terang. Ya bisa jadi kalau Allah berkehendak, Allah jadikan malam terang, siang gelap. Ya bisa. Ya tidak ada yang sulit bagi Allah, tapi Allah takdirkan ya al-tasha lailaha, Allah jadikan ya malamnya itu gelap gulita, ay aqlamahu, menjadikan gelap, fa'ammat adzulmatu jami'a arja'is sama, maka menutupi kegelapan itu seluruh arja'is sama, penjuru langit. Ya. Jadi ketika sudah sudah malam, maka langit menjadi gelap. Ya, langit yang kita lihat itu menjadi gelap. Ya, padahal langit itu ya tidak gelap seperti itu. Ya. Kenapa langit itu menjadi gelap? Ya karena tidak ada matahari saat itu. Ya. Buktinya apa? Di belahan bumi yang lain yang mendapati pagi dan siang ya terang. Ya. Jadi ini semua adalah ya ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Fa'adlama wajhal ardi, maka menjadikan gelap wajhal ardi, permukaan bumi. Maka permukaan bumi yang sebelah sini menjadi gelap, yang sebelah lain ya, yang belahan lain masih terang karena ada matahari. Wa akhraja duhaha, dan Allah yang menjadikan siangnya itu terang benderang, ya. Wa akhraja duhaha ay adhara fihi nurul azim, Allah menampakkan ya cahaya yang benderang, yang besar, ya. Ketika pagi ya matahari terbit, ya Allah jadikan ya alam ini atau bumi ini menjadi terang benderang. Hina ata bisyamsi, ketika matahari bersinar. Fantasharan nasu fi masalihi dinihim wa dunyahum, maka manusia saat itu intashar ya bertebaran di muka bumi untuk apa? Fi masalihi dinihim wa dunyahum, untuk melakukan ya kemaslahatan untuk agama mereka dan dunia mereka. Ada yang bekerja, ada yang beribadah, ada yang mengajar, ada yang berdakwah dan seterusnya. Nah, seandainya tidak ada siang, malam terus ya, maka kemaslahatan dunia dan agama kita ini sulit tercapai ya. Buktinya apa? Di malam hari ya manusia banyak yang sudah istirahat, banyak yang sudah lemah, terus juga aktivitas terbatas ya. Berbeda dengan ya di siang hari ya. Di siang hari manusia ya lebih fit ya, lebih giat di dalam bekerja dan seterusnya. Ini sudah menjadi sunnatullah. Ini harus kita fikirkan ya. Ini adalah kejadian-kejadian alam yang sudah Allah setting ya. Ini adalah satu yang sulit seharusnya kita nalar, seharusnya. Tapi kalau orang yang tidak berpikir atau malas berpikir, ya menganggap biasa-biasa saja. Nah, ini kan sudah kejadian alamiah yang setiap harinya sudah berjalan ya. Kalau waktunya pagi ya pagi, kalau waktunya siang ya siang, kalau waktunya malam ya malam. Namanya malam ya gelap, namanya siang ya terang. Kita berpikirnya sampai situ, tidak berpikir lebih dari itu. Lalu siapa yang menjadikan ya gelap? Lalu siapa yang menjadikan terang? Harusnya pertanyaannya ditambah lagi ya. Makanya pendidikan ya versi Islam itu kepada anak-anak itu harus ditambah seperti itu. Sebenarnya pelajaran biologi, geografi dan yang semisalnya itu bagus sebenarnya karena memang membahas alam, tapi kurang ya. Ditambah pertanyaannya, siapa yang menjadikan ya keteraturan itu semua? Coba ketika pelajaran biologi umpamanya membahas penciptaan manusia, kan bagus itu ya, sedetail itu pembahasannya. Lalu
harusnya pertanyaan yang terakhir adalah siapa yang menciptakan ya keajaiban-keajaiban ya, keteraturan-keteraturan ya, keindahan-keindahan yang sangat sempurna itu ya. Sehingga nanti akan semuanya bermuara kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal arda ba'da dzalika ay ba'da khalqis sama, dan bumi setelah itu ay ba'da khalqis sama, setelah penciptaan langit. Bumi setelah diciptakan langit itu dahaha, Allah jadikan apa? Jadikan datar. Allah hamparkan ya bumi itu. Ai auda'a fiha manafi'aha, Allah tebarkan di bumi itu berbagai manfaatnya. Coba seandainya bumi itu dijadikan tidak terhampar, tidak datar, maka manfaat-manfaat tidak kita rasakan ya. Kita bisa berjalan dengan nyaman, berlari dengan nyaman, beribadah dengan nyaman, karena bumi ini dijadikan terhampar, datar. Meskipun bentuk aslinya bumi itu bulat, tapi saking besarnya dihamparkan oleh Allah datar, terasa oleh manusia itu datar ya, sehingga manfaat-manfaat kita rasakan. Nah, seandainya bumi itu ya tidak dijadikan terhampar, maka manfaat-manfaat ya itu tidak kita rasakan. Wa fassara dzalika biqaulihi, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut dengan firman-Nya akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah memancarkan dari bumi itu ma'aha, mata airnya, wa mar'aha, dan tumbuh-tumbuhannya. Jadi bumi itu setelah dihamparkan, didatarkan ya, Allah jadikan bumi itu bermanfaat dengan apa? Dengan Allah pancarkan mata airnya. Ma'aha, mata air ya, kita dapati mata air alhamdulillah ya, gratis. Nah, air ya, air menjadi sumber kehidupan kita ya, yang mana manusia tanpa air ya akan sulit bertahan hidup ya. Dibandingkan makanan ya, air itu lebih utama, meskipun sama-sama penting, tapi air itu lebih penting. Wa mar'aha, dan juga tumbuh-tumbuhannya. Wal jibala arsaha, dan gunung-gunung Allah pancangkan ya, Allah pancangkan dia itu. Ai tabbataha bil ardi, Allah pancangkan di bumi. Nah, makanya kalau sampai gunungnya ini bermasalah ya, buminya juga bermasalah. Kenapa bumi ini selama ini terjaga? Ya karena ada gunung, al-jibal arsaha, gunung yang Allah pancangkan, dan gunung ini berfungsi sebagai paku bumi. Ya, bangunan itu kenapa tidak bergerak? Karena ada pakunya. Setiap sudut, setiap ya retakan-retakan, setiap ada lempengan-lempengan, itu ya semuanya dipancangkan dengan adanya apa? Dengan adanya gunung ya. Ini adalah bentuk penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap ya bumi yang kita tempati. Coba bayangkan seandainya tidak ada gunung, maka hampir setiap hari ya bumi kita ini gempa. Ai tsabbataha bil ardi fadaha al arda ba'da khalqis sama, maka Allah hamparkan bumi itu setelah penciptaan, yakni langit. Setelah Allah menciptakan langit, Allah hamparkan bumi. Kama huwa nassu hadhil ayatil karimah, sebagaimana yang telah dinaskan di dalam ayat yang mulia ini. Jadi setelah bicara langit, Allah bicara bumi. A antum asyaddu khalqan amis sama banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa altasha lailaha wa akhraja duhaha. Kemudian wal arda ba'da dzalika dahaha. Setelah bercerita langit, Allah bercerita
bumi. Kemudian wa amma khalqu nafsil ardi, adapun sebenarnya khalqu nafsil ardi, penciptaan bumi itu sendiri, ya, penciptaan bumi bukan penghamparan, ya. Penciptaan bumi itu sendiri fa muqaddamun ala khalqis sama. Muqaddam, lebih dahulu daripada apa? Penciptaan langit. Sebenarnya penciptaan bumi itu lebih awal daripada penciptaan langit. Tapi penghamparannya, ya, penghamparannya itu setelah Allah menggenahi langit, ya, menyempurnakan penciptaan langit, lalu Allah jadikan bumi itu terhampar. Ya, wallahu alam, nanti detailnya seperti apa, ya, Allah yang lebih tahu. Dulu itu seperti apa Allah menciptakan. Ya, nafsul khalq, ya. Penciptaan zatnya itu sendiri sebenarnya nafsul khalqnya, ya, penciptaan zatnya itu sendiri sebenarnya bumi itu muqaddam, bumi itu lebih dahulu, ya. Kemudian baru langit. Adapun tadi, ya, penghamparannya dahaha itu setelah apa? Setelah langit disempurnakan kemudian bumi dihamparkan. Nah, kemudian kama qala ta'ala qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andadan dzalika rabbul alamin. Quran surah Fussilat, ya, ayat yang ke-9. Ila anqal thumma stawa ila samai wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi i'tiya taw'an aw karhan qalata ataina ta'i'in faqadahunna sab'a samawat. Nah, jadi alasan atau dalil bahwasanya nafsul khalq, ya, penciptaan zatnya itu, penciptaan fisiknya itu sebenarnya duluan bumi baru apa? Baru langit adalah berdasarkan Quran surah Fussilat ayat 9, ya, sampai dengan 11. Cuma di sini, ya, di tengah-tengah ayat dipotong karena memang panjang, ya. Di sini disebutkan qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yaumain. Katakanlah, apakah kalian itu mengingkari, mengkufuri terhadap zat Allah yang telah menciptakan bumi fi yaumaini, dalam 2 masa, 2 hari. Wa taj'aluna lahu andadan, kemudian kalian malah menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Kalian malah melakukan persekutuan bagi Allah. Kalian malah syirik, ya, kepada Allah, ya. Dzalika rabbul alamin. Itulah Allah yang telah menciptakan bumi itu adalah Rabb semesta alam, ya. Ini di dalam ayat yang ke-9. Kemudian dipotong, ya, karena panjang. Disebutkan di sini tsummastawa ilas sama, ya. Kemudian Allah itu istawa ilas sama, Allah menuju ke langit. Istawa ila, ya, bukan istawa ala. Kalau istawa ala itu istiwa di atas arsy. Istawa ilas sama, Allah menuju langit. Wa hiya dukhanun, sedangkan langit itu saat itu masih dukhan, masih berupa asap, ya, berbentuk asap. Faqala laha walil ard, kemudian Allah berfirman kepada langit dan juga kepada bumi, ya. Allah berfirman kepada langit dan kepada bumi, i'tiya tau'an au karhan, datanglah kalian berdua secara tau'an au karhan, secara yakni patuh maupun, ya, terpaksa. Qalata ataina ta'i'in, kemudian mereka berdua, yaitu langit dan bumi, itu berkata, ya, ataina ta'i'in, kami akan datang dengan ta'i', dengan apa? Dengan penuh, ya, kepatuhan. Jadi langit dan bumi ini bisa berbicara, cuma Allah yang paham. Ya, sekarang, ya, mungkin bisa, ya, atau terus berbicara, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, cuma manusia tidak tahu. Yang jelas nanti itu
ya, baik itu langit ya maupun bumi ya, sekarang maupun yang lalu, itu ya berkata kepada Allah, diperintah oleh Allah, ya mereka berkata ya, bahkan mereka mengatakan ataina ta'i'in, ya Allah kami datang dalam keadaan ta'i' atau apa? Patuh. Faqadahunna sab'a samawat, maka Allah menciptakan langit itu menjadi 7 langit ya. Dari surah Fussilat ayat 9 sampai 11 ini dijelaskan di sini bahwasanya bumi terlebih dahulu, kemudian Allah menuju langit ya. Allah ciptakan langit. Jadi secara nafsul khalq, penciptaan zat ya, berdasarkan Quran surah Fussilat ini, penciptaannya itu lebih dulu apa? Bumi baru langit. Adapun di dalam surah surah ini, yakni surah An-Nazi'at ini, berkenaan dengan kenapa ya Allah jelaskan langit dulu, antum asyaddu khalqan amis sama, kemudian baru di ayat yang ke-30 wal arda ba'da dzalika dahaha, itu bukan menceritakan bahwasanya nafsul khalq, bukan, tapi bercerita tentang penyempurnaan ya, penghamparan bumi. Jadi setelah dari langit kemudian bumi dihamparkan. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun hakikat yang sebenarnya wallahu a'lam. Yang jelas ya seperti itu yang dijelaskan oleh para ulama. Lebih dulu bumi, kemudian langit ya. Adapun yang sebenarnya seperti apa dulu ya penciptanya, ya wallahu a'lam. Nanti jenengan masuk surga dulu terus minta disetel ulang sama Allah. Ya Allah tolong disetel ulang dulu sebenarnya seperti apa ya sebenarnya itu penciptaan langit dan bumi itu. Nah, kalau sekarang ya sama-sama ya menduga. Cuma kita ya dugaan kita paling tidak kita merujuk kepada Al-Qur'an, kepada As-Sunnah, kepada qaul ulama ya. Dan seperti itulah yang disampaikan oleh para ulama. Nah, kemudian falladzi khalaqas samawati al-'idhama wa ma fiha minal anwari wal ajrami wal ardi al-ghubara'i al-kathifati wa ma fiha min daruriyatil khalqi wa manafi'ihim la budda an yab'atsal khalqa al-mukallafin. Maka Allah zat yang telah menciptakan langit yang besar itu, wa ma fiha minal anwar wal ajram, dan apa yang ada pada langit itu dari cahaya-cahaya dan dari kekokohan dari langit itu, wal ardi, dan bumi al-ghubara al-kathifah, yang mana bumi itu ya hijau lebat, al-kathifah lagi ya juga bertanah ya berdebu, wa ma fiha, dan apa yang ada di dalam bumi itu, min daruriyatil khalqi, yang sangat dibutuhkan oleh ya oleh manusia, wa manafi'ihim, dan manfaat-manfaatnya juga ya, manfaat-manfaat dari apa yang ada di dalam bumi itu sangat dirasakan ya oleh manusia. Allah semua yang menciptakan itu. Allah semua yang menciptakan langit, isinya langit, bumi, isinya bumi. Maka la budda an yab'atsal khalqal mukallafin, maka pastilah Allah juga yang yab'atsal khalqal mukallafin, yang akan membangkitkan ya seluruh makhluknya yang mukallaf, seluruh makhluknya yang mukallafin, yakni makhluk-makhluk yang mendapatkan beban syariat ya, manusia, jin ya, itu nanti semua dibangkitkan ya. Kalau langit bumi itu Allah ciptakan begitu mudahnya, maka ketahuilah ya Allah nanti yang akan membangkitkan ya, yang membangkitkan mukallafin ya. Kita semua ini mukallafin ya, kita semua ini mukallafin karena kita terbebani syariat. Kita ini diberikan ya beban syariat, kita harus taat kepada Allah, meninggalkan larangan Allah ya, melaksanakan perintah Rasul, meninggalkan larangan Rasul. Kita ini mukallaf, dibebani syariat. Maka karena kita dibebani syariat, kita dibebani ketaatan dan menjauhi kedurhakaan kepada Allah, maka ya pasti kita akan mempertanggungjawabkan
ya atas apa yang kita kerjakan di hari kebangkitan. Ya, secara akal manusia saja di dunia saja yang namanya balasan itu sudah ada. Ya. Orang kerja ndak ada balasannya, mau ndak kerja, Pak? Undak saya ikhlas. Itu kan akhirat. Nanti jenengan tetap mengharap pahala dari Allah, ya kan? Tetap ada harapannya. Ndak ada orang itu mau bekerja ndak mau balasan. Ya. Maka balasan itu ada yang baik dan ada yang buruk. Di dunia sudah kita bisa menalarnya, bahwasanya apa yang kita, ya umpamanya kita bekerja di suatu instansi lalu kinerja kita bagus, kita akan dapat gaji, dapat reward yang besar ya dari pimpinan kita. Atau sebaliknya, kalau kita bekerjanya tidak baik, maka mendapatkan ya hukuman atau ya resign dan lain sebagainya. Di dunia sudah kita bisa nalar. Lalu mengapa kita tidak percaya bahwasanya ada yaumul jaza nanti, hari pembalasan? Nanti semua amal kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan kita ya dibalas, keburukan kita ya akan dibalas. Dan itu hari yang besar, ya. Itu adalah hari yang sebenarnya, ya. Jadi kalau balasan di dunia itu bukan balasan yang sebenarnya. Balasan yang sebenarnya adalah balasan di akhirat. Masa kita tidak percaya dengan yaumul jaza ini? Masa kita beribadah di dunia ini tidak dibalas, ya. Kemudian masa kita berdosa juga dibiarkan begitu saja. Nah, ini secara akal saja ini tidak masuk akal, ya. Secara akal saja tidak masuk akal, apalagi ya kita semua ini adalah muslim mukmin yang semuanya didasarkan kepada dalil, ya, dari wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana semua wahyu itu menjelaskan akan adanya yaumul jaza, yaumul ba'ats, ya. Allah yang menciptakan langit dan bumi yang dengan isinya, dengan kemegahannya itu, maka Allah juga yang akan membangkitkan al-khalqal mukallafin, makhluk yang mukallaf. Fayujazihim ala a'malihim, Allah akan membalas atas amal-amal mereka. Faman ahsana falahul husna, siapa yang dia ahsan, dia melakukan kebaikan, falahul husna, maka dia akan mendapatkan pahala husna, pahala kebaikan juga, balasan kebaikan juga. Dia ahsan, dia mendapatkan husna, ya. Kemudian sebaliknya, waman asaa fala yalumanna illa nafsa, siapa yang berbuat asaa, ya sayyi'ah, berbuat buruk, berbuat kejahatan, berbuat dosa, fala yalumanna, jangan dia mencela, illa nafsahu, kecuali kepada dirinya, ya. Kalau kita berbuat dosa, kita berbuat kufur, kita berbuat maksiat, kita berbuat dolim, jangan mencela siapa saja. Jangan mencela Allah, jangan mencela Nabi, jangan mencela orang, cela dirinya sendiri, ya. Fala yalumanna illa nafsa, jangan mencela, ya, kecuali terhadap dirinya sendiri. Faman asaa, ya, fala yalumanna illa nafsah. Tapi kalau kita melakukan kebaikan, ya, maka kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu sebenarnya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berbuat sayyi'ah, maka jangan pernah menyalahkan siapa-siapa. Kenapa? Ya, karena keterangan sudah datang kepada kita. Masa kita menyalahkan Allah? Allah sudah turunkan Al-Quran. Masa kita menyalahkan Nabi? Nabi sudah, ya, menjelaskan syariatnya. Masa kita menyalahkan manusia? Manusia ndak ngatur-ngatur hidup kita. Kita sendiri yang milih jalan hidup kita. Lalu siapa yang kita salahkan? Ketika kita berbuat buruk, maka salahkan diri kita. Dan menyalahkan diri kita itu silahkan, bagus. Ketika di mana? Di dunia. Silakan salahkan diri kita. Tapi kalau di akhirat percuma. Nanti setelah kiamat jenengan baru, kenapa ya saya dulu kok begini?
percuma, tidak ada kesempatan lagi. Kalau sekarang silahkan sebanyak-banyaknya panjenengan celah diri panjenengan sendiri, tapi jangan hanya mencela saja lalu tidak berubah. Mencela plus introspeksi, evaluasi, perbaiki diri, insya Allah. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja dulu ya. Kalau ditambah lagi ini nanti pembahasannya ya dari 24 sampai 34 sampai 41. Ini satu satu materi, satu bahasan ya, tidak bisa dipisah. Jadi kalau bahas ayat 34 nanti sampai 41, dan insya Allah waktunya tidak akan cukup. Kurang berapa menit? 5 menit. Mungkin sebaiknya diisi tanya jawab saja. Monggo kalau ada pertanyaan 5 menit. Jadi kalau tidak cukup bisa adzan dulu lalu pertanyaan lagi, monggo. Assalamualaikum. Ya. Yang pertama, menurut riwayat yang dibagikan manusia pertama kali yang diciptakan manusia pertama kali. Dan yang dibagikan pertama kali tadi pada hari kiamat itu Nabi Adam maksudnya. Ya, lanjut. Yang saya tanyakan Sebentar ya. Jadi sebaliknya tinggal konfirmasi ke bawah kayaknya Pak. Takutnya ada haji. Jadi ada. Menurut jenengan sebaiknya habis isya atau sebelum isya aja? Kalau habis isya nanti pada pulang. Iya. Satu pertanyaan, karena ini alhamdulillah dapat rezeki ada makan-makan setelah ini. Jadi nanti makan-makan dulu, wudu, sholat, selesai. Jadi tidak ada kelanjutannya karena makan-makannya mungkin lama nanti. Monggo. Nggih. Yang mudah-mudah. Pada hari kiamat ini yang dibandingkan manusia dan seluruh makhluk-makhluk hidup. Dan saya tanyakan, apakah iblis dan jin-jin itu apa langsung masuk neraka, Pak? Atau bisa? Sedangkan katanya ada jin yang muslim, Pak. Barakallahu fiikum. Yang benar adalah mereka orang kafir juga akan merasakan ya semua fase-fase akhirat ya, dari mulai padang mahsyar, kemudian yaumul hisab, kemudian sirat, kemudian mizan. Lalu pertanyaannya untuk apa? Kan mereka sudah kafir. Mereka kan sudah pasti masuk neraka, kok sih ditimbang, kok sih dihisab ya, kok sih melewati sirat, toh nanti ya pasti jatuh dari sirat itu. Sudah pasti masuk neraka orang kafir. Nah, barakallahu fikum. Dan di ayat-ayat juga semua ya khitabnya itu kepada orang kafir tentang hisab, bahwasanya mereka nanti akan dihisab, mereka semua akan dibangkitkan, mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Itu khitabnya kepada orang kafir. Banyak kepada orang kafir. Bahwasanya mereka nanti amalannya akan ditimbang, itu kepada orang kafir. Maka yang benar adalah mereka juga akan melewati fase-fase akhirat. Lalu mungkin kita bertanya hikmahnya apa? Tujuannya apa? Kan mereka sudah pasti masuk neraka. Nah, hikmahnya adalah Allah ingin menunjukkan keadilannya. Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan keadilannya. Jadi mereka, bagi orang kafir itu, mereka telah melakukan kekufuran. Ini satu yang sudah pasti, kekufuran dan kesyirikan. Yang mana dari kekufuran dan kesyirikannya itu menjadikan seluruh amalannya itu batal. Ya, seluruh amalannya itu batal. Tapi nanti Allah tampilkan, kamu telah melakukan kesyirikan, kamu telah melakukan kekufuran. Kemudian juga amalan-amalannya itu juga akan ditampilkan yang baik-baik. Orang kafir berbuat sedekah, orang kafir juga baik sama tetangga, orang kafir juga
suka senyum, suka nolong orang, ditampilkan sama Allah. Kemudian setelah ditampilkan itu dijadikan haba'an mansura. Dijadikan apa? Debu yang berterbangan. Sia-sia, ya. Jadi ditampilkan sehingga nanti ya orang kafir itu berharap, wah, ini saya punya amal baik. Saya punya amal baik. Ternyata amal baiknya semua itu apa? Pupus, sia-sia. Karena apa? Kekufurannya itu. Jadi tetap ditampilkan, ya. Allah Maha Adil, ya. Dan Allah jelaskan nanti, ini sebab kamu, ya, sia-sia amalan kamu itu. Maka nikmat iman ini nikmat yang besar, ya. Kebalikannya umpamanya ada orang beriman dari segi amalan biasa-biasa saja, tidak banyak, tidak seperti orang kafir, tidak suka amalannya sedikit, tapi iman, dia punya iman. Maka iman ini la ilaha illallah ini lebih berat daripada ya semua amalan, ya. Jadi orang beriman itu menangnya di mana? Di imannya itu, ya. Jadi kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kita menjadi orang yang beriman, ya, dijaga iman kita, ya. Karena kalau kita kafir sebesar apapun, ya, amalan kita sebanyak apapun, amalan kita nanti semuanya itu akan dijadikan haba'an mansuran, seperti tanah yang bertebaran, nanti ditabur gitu. Ya, ini loh amalanmu tidak ada manfaatnya, ya. Sementara orang beriman itu sekecil apapun kebaikan, misqala dzarrah, ya, meskipun sekecil apapun kebaikan itu akan dibalas dan dilipat gandakan, ya. Karena dia masih punya iman. Banyak nanti ada syafaat, ada doa dari anaknya, ada amal jariah dan lain sebagainya, sehingga mengantarkan orang beriman itu kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mahal, ya, sekali nikmat iman ini, ya. Nikmat iman ini harus disyukuri. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, ya, apakah orang kafir juga akan dihisab? Iya. Akan melewati semua fase itu. Tapi nanti tetap ujungnya masuk neraka. Allah ingin menunjukkan akan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Mungkin itu saja yang bisa dibahas. Ini sudah siap, ya. Di belakang mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat. Oh ya, ini bapak-bapak jangan lupa ibu-ibu yang di atas mungkin ada. Ya, ibu-ibu jangan kayak dulu pernah lupa, ya. Ibu-ibunya protes nih. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.